Di sepanjang kuartal kedua ini sentimen apa sih yang harus diantisipasi dan sentimen positif apa nih yang sepertinya bisa mengangkat kinerja dari IHSG kita sepanjang kuartal kedua? Sebenarnya kalau di sepanjang kuartal kedua yang Mhm, menarik adalah momen lebaran dan momen kuartal first Q mhm, untuk rilis laporan keuangan itu berbarengan di bulan April. Jadi harusnya dua momen ini bisa menjadi katalis tambahan untuk di bulan Aprilnya sendiri. Cuman kalau di bulan Mei dan Juni kita harus melihat lagi biasanya overall di bulan Mei itu cenderung agak sepi transaksi karena memang tidak ada katalis dan sangat minim katalis kecuali Lebaran. mhm. Jadi memang kuartal kedua Mei Juni mungkin agak lebih sepi ya. Selain mulai dari pertengahan Mei sampai akhir Juni, nanti baru mulai ada katalis lagi di bulan Juli, itu juga dari laporan keuangan. Sebenarnya masih minim katalis, kecuali kita masih melihat market US-nya seperti apa dengan pemerintahan Joe Mhm. Biden yang baru. Karena kan tadi kan juga dia baru mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan infranya ya. Jadi memang boosternya masih dari global dan regional. Kalau untuk lokalnya sendiri, saya masih melihat bahwa untuk terdekatnya sih kita lihat momentum lebaran dan kuartal satu resultnya seperti apa. Itu aja sih. Mhm. Baik, kita masih menantikan juga ya ini rilis pertumbuhan ekonomi di kuartal satu nanti seperti apa. Menarik nih, karena tadi hint-hintnya dan juga clue-nya udah dikasih sama Pak Ahmad. Nah Pak Ahmad, kita beralih dulu yuk ke pertanyaan di sosial media karena Sobat Cuan ini udah ngasih pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Tapi tadi clue-nya menarik juga nih dari Pak Ahmad karena sempat mengatakan bahwa di kuartal kedua ini kan ada sentimen lebaran begitu ya dan juga bulan Ramadan. Dan di tahun-tahun lalu tentunya kita melihat bahwa ini sebelum pandemi ya tentunya kondisinya. Nah, sebelum pandemi ini kan tentunya kayak pergerakan IHSG kita juga ada sedikit geliat lah begitu ya atau penguatan utamanya dari sektor konsumer ini untuk kemudian menguat pada saat Ramadan dan juga bulan puasa. Nah, ini dia nih pertanyaan melalui sosial media dari @juanita_fangtiming yang baik untuk menambah portofolio. Nah, ini apakah timing ya? Oh, apakah timing yang baik untuk menambah portofolio? Baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya kita lihat dari @yogaviartama, kebakaran tapi bahagia gitu karena menggunakan dollar cost averaging. Anggap aja lagi diskon. Wah, ini menarik nih. Nanti kita tanyain ya gimana strategi dollar cost averaging yang bagus. Kemudian yang ketiga ini ada Ahmad Nurdianto 99. Bagaimana cara mengatur psikologi saat market merah? Menarik pertanyaannya. Langsung kita mulai dari pertanyaan yang pertama, ini masalah timing untuk menambah portofolio seperti apa nih Pak Ahmad? Do and don'ts-nya seperti apa nih? Oke, kalau memang niatnya untuk investasi, kita bisa menambah untuk portfolionya karena bagaimanapun juga cara termudah untuk investasi adalah kita memahami dari kinerja bisnis dan laporan keuangannya. Kalau memang secara valuasi oleh teman-teman dilihat ini masih murah, harganya masih dalam tahap eee, harga intrinsik wajarnya, belum terlalu jauh dari segi PE dan PBV juga masih murah. Ini bisa Mhm, jadi momentum untuk teman-teman untuk menambah posisi di portofolionya. Cuman kalau untuk para trader yang sedang bermain jangka pendek lebih baik bermain di momentum sektor ya. Seperti sekarang menjelang Lebaran dan puasa, consumer sektor, retail modern, dan banking sebenarnya bisa menjadi katalis, terutama untuk yang sudah cukup koreksi cukup banyak ya seperti BCA. Dan kalau di retailnya bisa perhatikan RALS, MPPA, IS, dan LPPF. Jadi memang kita lebih lihat momentumnya untuk tradingnya seperti apa. Kita lihat mau Lebaran kita main di retail modern dan banking dan mhm, beberapa sektor lainnya yang mendukung. Cuman kalau nanti after Lebaran kita lagi lihat momentum yang lain dan satu hal yang mungkin diperhatikan di Lebaran ini Polri juga cukup menarik karena resultnya juga cukup bagus-bagus kalau udah rilis kemarin. mhm. Seperti itu sih. Jadi lebih ke tujuan dari investasi seperti apa, mau trading kah atau investasi? Karena kalau investasi selama kita tahu itu kinerjanya bagus, momen koreksi adalah momen saatnya untuk kita entry. Beda dengan trader ya, kalau trader Mhm. mereka punya patokan untuk stop loss, mereka punya patokan untuk take profit. Jadi lebih lihat momentum sektornya kalau untuk trader sih seperti itu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.